Salam sejahtera, sahabat Kristus. Senang bisa berjumpa dalam Sapaan Gembala. Saya Pendeta Agus Wiyanto, saat ini saya melayani di GKI Tumapel, Malang. Saya ingin mengajak sahabat semua merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami akan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar dapat memahami sabda Tuhan dengan baik dan dapat melakukannya. Kiranya Tuhan juga menolong hamba-Mu agar dapat memberitakan firman Tuhan dengan baik, benar, dan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, firman Tuhan yang akan kita renungkan, kita baca dari Mazmur 133 yang demikian isinya. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Sahabat Kristus, beberapa waktu yang lalu, berita tentang perang antara Israel dan Hamas menjadi berita yang hangat di berbagai media. Saya tidak akan menambahkan berita-berita ini, tetapi saya ingin mengajak sahabat semua untuk merenungkan, apakah akibat perang? Siapapun yang perang, apakah ada kebaikan di dalam peperangan itu? Tentu saja tidak. Apa yang akan dialami dalam peperangan? Kita melihat kerusakan. Berbagai macam kerusakan terjadi. Gedung-gedung yang rusak, rumah-rumah yang rusak, toko-toko rusak, kerusakan berbagai macam instalasi, baik kerusakan instalasi listrik, air, dan berbagai macam instalasi yang lain. Bukan hanya kerusakan, tetapi juga penderitaan. Penderitaan yang dialami oleh banyak orang. Banyak orang yang susah, kesulitan sandang, kesulitan pangan. Orang kehilangan penghasilan. Anak-anak yang sekolah mestinya tidak bisa sekolah. Orang-orang mengalami ketakutan. Sahabat, itu perang dalam skala besar. Bagaimana kalau perang dalam skala yang lebih kecil? Misalnya kerusuhan di sebuah kota. Sahabat, saya berasal dari Solo, dan saya ikut menyaksikan kerusuhan Mei 1998. Apa yang terjadi? Solo yang biasanya ramai, kendaraan lalu lalang hingga malam hari, sehingga dijuluki sebagai kota yang tidak pernah tidur. Karena kerusuhan tiba-tiba menjadi seperti kota mati. Kotanya gelap dan banyak bangunan yang rusak, dibakar dan hancur. Tidak nampak orang-orang yang wedangan. Wedangan itu orang-orang yang menikmati makanan di emper toko sambil minum, sambil ngobrol sana-sini. Tidak ada lagi tradisi yang seperti itu karena kerusuhan yang terjadi. Dalam skala lebih kecil lagi, bagaimana rasanya kalau terjadi dalam keluarga sebuah pertengkaran? Apakah keluarga itu akan bahagia? Kalau suami istri saling berteriak, saling pukul, saling melempar gelas, apakah anak-anak akan bahagia dengan peristiwa itu? Oh, tentu saja tidak. Sahabat, apakah ini berkat? Perang bukan berkat. Kerusuhan juga bukan berkat. Pertengkaran dalam keluarga juga bukan berkat. Sahabat, tema yang kita renungkan hari ini adalah rukun agawe santoso. Ini bahasa Jawa yang artinya rukun membuat sejahtera. Tema ini
Sama seperti yang dinyatakan oleh pemazmur. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Apa baiknya? Apa indahnya? Baiknya dan indahnya adalah di dalam kerukunan ada berkat yang mengalir di dalam kehidupan kita. Kalau kita menyebut berkat, kita jangan membatasi berkat itu hanya berupa materi. Berkat itu bisa berupa kualitas kehidupan yang baik. Seperti apakah kualitas kehidupan yang baik? Yaitu kehidupan dalam shalom. Kehidupan yang aman, kehidupan yang tenteram, karena tidak ada orang yang melakukan kejahatan, tidak ada orang yang saling membenci satu dengan yang lain. Semua orang bisa hidup saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain. Setiap kali kita berjumpa dengan orang lain, berjumpa dengan teman-teman, di sana ada senyuman, di sana ada sapa. Sungguh sangat menyenangkan. Senyuman tidak mendatangkan ketakutan. Senyuman juga tidak mendatangkan ancaman. Sahabat, kita semua menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang heterogen penduduknya. Etnisnya macam-macam, rasnya macam-macam, agamanya macam-macam. Saya ingat betul ketika masih kecil, saya tinggal di sebuah kampung. Saya berkumpul dan bermain dengan tetangga-tetangga saya yang mayoritas orang Jawa dan mereka tidak seagama dengan saya. Tapi mereka tidak pernah mempersoalkan etnis saya sebagai orang Tionghoa dan sebagai orang yang beragama Kristen. Kami bermain sepeda dan beraneka permainan tradisional. Kami gembira, kami bersukacita karena tidak pernah mempersoalkan ras, agama, tidak saling membedakan satu dengan yang lain. Itulah baiknya. Dan itu kualitas hidup. Ada kerukunan, ada ketenteraman. Dan itulah berkat. Berkat dari kerukunan, hidup yang sangat menyenangkan. Ketika keluarga kita rukun, suami, istri, anak akan bahagia. Ketika masyarakat Indonesia rukun, Indonesia akan tenteram, damai sejahtera, shalom. Itulah baiknya, itulah indahnya. Dan itulah berkatnya bagi Indonesia. Karena itu, sebagai pengikut Tuhan Yesus, marilah kita terus memperjuangkan hidup dalam kerukunan. Mari kita mulai dari keluarga kita sendiri. Kemudian kita meluas ke lingkungan kita, ke tetangga, ke rekan-rekan kerja kita, tanpa mempersoalkan apa agamamu, apa etnismu, apa rasmu. Kita semua akan berbahagia ketika kita bisa hidup rukun. Mengapa kita harus memperjuangkan kerukunan? Karena ketidakrukunan membuat kerusakan, membuat penderitaan. Sebaliknya, rukun agawe santoso. Rukun membuat kehidupan menjadi sejahtera. Maka mari kita perjuangkan kehidupan dalam kerukunan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang pengasih, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan. Tolonglah kami agar selalu bisa membangun hidup yang rukun, tenteram, dan damai sejahtera bersama keluarga, teman-teman, tetangga, dan dengan siapapun. Kiranya Roh Kudus memberi hikmat, kekuatan, dan kemampuan kepada kami di dalam mewujudkan kehendak Tuhan, kehidupan yang rukun, kualitas hidup yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. Tuhan memberkati.